And with toast. To fail, huh? Nice. Voilà, c'est moi. Viens, Stéphane. Voilà, c'est moi. What are you doing? Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Mason. Diketahui, Mason adalah seorang pengacara, namun sudah lama tidak ada yang memakai jasa Mason. Terlihat saat itu Mason sedang memandangi foto masa lalunya ketika Mason masih menjadi tentara. Ternyata sebelum menjadi pengacara, Mason adalah kapten marinir yang cukup disegani di kesatuannya. Sejak remaja, Mason sangat hobi bertarung dan suka membela teman-temannya yang lemah. Hingga setelah lulus sekolah, Mason mengikuti wajib militer. Dan karena kehebatannya, Mason lulus menjadi marinir terbaik. Suatu waktu, Mason ditugaskan untuk menghabisi Presiden Paldonia yang dianggap sangat kejam terhadap rakyatnya sendiri. Namun saat dalam perjalanan menuju ke negara tersebut, helikopter yang dinaiki Mason dan pasukannya malah diserang duluan oleh pasukan keamanan Presiden Paldonia. Dalam insiden tersebut, semua rekan Mason dinyatakan gugur, sedangkan Mason sendiri berhasil selamat. Akibat dari kejadian itulah Mason memutuskan keluar dari militer. Karena istri Mason tidak ingin nasib Mason seperti rekan-rekannya jika terus melanjutkan pekerjaan tersebut. Maka dari itu, Mason ganti profesi menjadi pengacara. Setelah mengingat semua masa lalunya, Mason bergegas pergi untuk mengantarkan putrinya ke sekolah. Terlihat istri Mason pun memapak Mason dan putrinya ke depan rumah. Di tengah perjalanan, sang anak bercerita kepada Mason kalau di sekolah ada temannya yang berbadan besar yang sering mengganggu dan membuli dirinya. Mendengar hal itu, Mason menguatkan putrinya agar dia menghajar saja wajah si pembuli tersebut, bahkan bila perlu menggunakan benda tumpul. Singkat waktu setelah mengantarkan putrinya ke sekolah, Mason pun pergi ke kantor untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pengacara, walaupun jarang ada yang memakai jasa Mason. Setibanya di sana, Mason dibuat kaget dan senang, sebab ia kedatangan tamu yang mana tamunya itu ternyata mantan atasan Mason sewaktu di militer dulu yang bernama Bastian. Di sini Bastian mengajak Mason untuk mengunjungi markasnya mumpung Mason sedang sepi pekerjaan. Di markasnya, Bastian memutar sebuah video yang mana video tersebut menunjukkan si Presiden Paldonia yang terkenal diktator dan kejam kepada rakyatnya sendiri. Seketika Mason pun teringat kalau Presiden Paldonia lah yang dulu menyerang helikopter Mason sampai membuat rekan-rekannya tewas. Kemudian di sini Bastian mengatakan kalau Presiden Paldonia sekarang sedang membutuhkan seorang jurnalis dari Amerika untuk mewawancarainya, dan Bastian ingin menugaskan Mason untuk mengawal si jurnalis tersebut. Mendengar hal itu, sontak Mason pun langsung menolak karena ia tidak mau lagi berurusan dengan orang-orang yang brutal. Lalu Bastian menjelaskan, apabila Mason mau menerima misi ini, Bastian berjanji akan memberi upah yang besar kepada Mason. Alasan Bastian memilih Mason karena Mason sudah mempunyai pengalaman berperang di sana meskipun gagal. Mendengar semua penjelasan tersebut, Mason pun meminta waktu untuk memikirkannya dulu dan akan mengabari Bastian esok hari. Singkat cerita, Mason pun pergi ke sekolah untuk menjemput putrinya. Namun setibanya di sekolah, terlihat istri Mason sudah lebih dulu berada di sana. Sebab istri Mason baru saja dipanggil oleh kepala sekolah, diakibatkan anak Mason telah menghajar wajah si pembuli menggunakan batu, sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Dan si anak mengatakan kalau semua itu adalah ajaran dari ayahnya, yaitu Mason. Tentu saja hal ini membuat istri Mason marah karena Mason dianggap telah mengajarkan hal buruk kepada putrinya. Ditambah lagi mereka harus menanggung biaya rumah sakit si pembuli dan membayar denda kepada sekolah. Istri Mason sangat bingung karena pastinya semua itu memerlukan uang yang tidak sedikit. Dan bagaimana bisa mereka mendapatkan uang sedangkan Mason sudah lama tidak ada yang memerlukan jasanya. Lantas di sini Mason pun meminta izin kepada sang istri untuk menerima misi dari Bastian, karena dengan cara itulah Mason akan mendapatkan uang. Awalnya sang istri tidak mengizinkan karena ia takut kalau Mason akan kenapa-napa. Namun karena kondisi terdesak dan tidak ada pilihan lain, sang istri pun akhirnya mengizinkan Mason pergi. Singkat cerita, setelah Mason menerima misi tersebut, Mason pun langsung diperintah oleh Bastian untuk bertemu dengan si jurnalis, karena tugas Mason adalah mengawal si jurnalis.
Akhirnya Mason pun langsung menemuinya. Terlihat si jurnalis sangat kinclong dan juga seger yang diketahui bernama Clara. Mason langsung memberitahu kalau ia adalah orang suruhan Bastian untuk mengawal Clara dalam mewawancarai Presiden Paldonia. Hingga setelah itu, Mason dan Clara segera berangkat ke Paldonia untuk menemui sang presiden. Singkat waktu, mereka sampai di Bandara Paldonia. Clara dan Mason langsung disambut baik oleh sang presiden yang diketahui bernama Venegas. Di sini Mason tampak waspada dan menjaga jarak dengan Venegas karena ditakutkan kalau Presiden Venegas akan menjebak mereka. Kemudian Venegas mengajak Clara dan Mason ke istananya untuk melakukan wawancara di sana. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka diserang. Melihat aksi penyerangan itu, Mason yang tidak mau tinggal diam, inilah yang dilakukan Mason. Pada akhirnya, Mason berhasil menumbangkan orang-orang yang barusan menyerangnya. Di sini Mason langsung curiga kalau aksi penyerangan tadi adalah rencana dari Venegas. Lantas Venegas menegaskan kepada Mason kalau orang-orang yang tadi bukanlah orang suruhannya, karena sudah jelas mereka juga mengincar Venegas. Kemudian Venegas menjelaskan kalau beberapa bulan terakhir ia memang selalu diserang oleh sekelompok orang. Sementara alasan dirinya ingin diwawancarai oleh Clara yaitu untuk memberitahukan itu semua kepada berita internasional. Mendengar hal tersebut, Mason tidak mudah percaya begitu saja. Ia pun memilih pergi dengan Clara karena keberadaannya di sini sudah terancam. Sementara Venegas sendiri mereka tinggalkan seorang diri. Setelah cukup jauh berjalan, Mason menghubungi Bastian dan memberitahukannya kalau Clara tidak jadi melakukan wawancara dengan Venegas karena semuanya sudah kacau. Mason juga meminta Bastian untuk segera mengirimkan helikopter bantuan. Mendengar hal itu, Bastian pun langsung meminta Mason agar mengirim lokasi mereka sekarang agar heli jemputannya bisa dengan gercep menuju ke sana. Beberapa jam kemudian, terlihat ada helikopter yang akan datang ke tempat itu. Namun ternyata, heli tersebut bukanlah kiriman dari Bastian, melainkan itu adalah kelompok musuh yang masih mengejar Mason dan Clara. Menyadari akan hal tersebut, Mason langsung membawa Clara pergi, hingga terjadilah aksi yang menegangkan. Di tengah pengejaran, Mason mencoba menyerang balik heli tersebut, hingga kemudian inilah yang terjadi. Setelah heli itu berhasil ditumbangkan, ternyata masih ada dua orang musuh yang tersisa dan mereka langsung memojokkan Mason dan Clara. Mason dan Clara akhirnya hanya bisa pasrah karena mereka sudah tidak mungkin bisa kabur. Namun tiba-tiba, Where is Venegas? ternyata itu adalah Venegas sang presiden Paldonia yang berhasil menyelamatkan mereka. Di sini barulah Mason mulai percaya kalau orang-orang tadi bukanlah orang suruhan Venegas. Kemudian Venegas mengajak Mason dan Clara untuk pergi ke sebuah desa. Karena tak jauh dari sini kebetulan ada desa tempat kelahiran Venegas. I was just talking to Jorge, my nephew. He's the one behind the coup. Singkat cerita, Venegas, Mason, dan Clara akhirnya sampai di desa tersebut. Terlihat kedatangan Venegas pun disambut baik oleh semua warga dan mendapat sambutan hangat dari sang kepala desa. Karena kebetulan si Kades merupakan sahabat kecil Venegas. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang tentara bayaran bernama Marco yang sedang dihubungi oleh seseorang. Si penelpon meminta Marco agar memburu Venegas beserta Mason dan juga Clara. Tidak diberitahu siapa penelpon tersebut, tapi yang jelas dia memiliki niat jahat. Kembali ke Venegas, Mason, dan Clara yang sedang membersihkan diri masing-masing, karena dari kemarin mereka belum mandi. Namun saat selesai mandi, ternyata di sana tidak ada handuk, sehingga Oh my god! Color me impressed, Mr. Petit. beberapa jam setelah itu, akhirnya Clara mulai mewawancarai Venegas dengan peralatan seadanya yang juga ditonton oleh para warga desa. Di sini Clara bertanya tentang kenapa Venegas begitu terkenal diktator dan kejam kepada rakyatnya. Venegas menjawab kalau semua itu hanyalah fitnah atau berita palsu, karena faktanya Venegas tidak seperti itu. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan para warga desa yang terlihat sangat mencintai Venegas, sebab Venegas sebagai presiden selalu mencairkan bansos untuk rakyatnya. Kemudian Venegas memberitahu
kalau negara ini memiliki kekayaan seperti material langka bernama lantanida, sehingga negara-negara besar adikuasa sangat menginginkan material tersebut. Itulah salah satu alasan kenapa Venegas selalu diberitakan kejam dan tidak baik, karena mereka menginginkan negara Paldonia hancur, lalu mereka bisa dengan leluasa mengambil material lantanida itu. Di sini Venegas menegaskan kalau ia tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi, dan Venegas akan selalu berusaha menjaga negaranya ini dari jarahan warga asing. Ia tidak mau kalau nasib negaranya sama seperti Timur Tengah, yang porak-poranda sebab kekayaan alamnya dikuasai para petinggi asing, salah satunya minyak bumi. Semua warga desa yang mendengar wawancara tersebut langsung bersorak-sorai mendukung Venegas. Mereka siap menjadi kader Venegas jika Venegas akan nyapres lagi. Terlihat Mason pun sekarang mulai percaya 100% kepada Venegas setelah mendengar wawancaranya. Singkat waktu, malam harinya para warga mengadakan pesta kecil-kecilan, mumpung sang presiden sedang ada di desa mereka. Mason dan Clara juga mengikuti pesta tersebut. Setelah selesai pesta, Mason satu kamar dengan Clara, dan di sini Clara yang lagi pengen dicolok langsung mencoba merayu Mason. Namun karena Mason anak soleh, walaupun ia bukan anak Pak Soleh, ia pun menolak ajakan tersebut. Walaupun sebenarnya rudal Mason terus berteriak. Di kemudian hari, Mason mencoba bertanya kepada Venegas tentang siapakah orang yang selalu mengirim pasukannya untuk memburu Venegas. Venegas selalu menjawab kalau sebaiknya Mason tanyakan kepada orang yang memerintahkan Mason datang ke sini, yaitu Bastian. Dengan begitu, Mason langsung menghubungi Bastian untuk menanyakan siapakah orang yang selalu mengincar Venegas. Bastian pun menjelaskan kalau penyerangan itu didalangi oleh pemerintah Afrika yang ingin merebut negara Paldonia. Bahkan, pemerintah Afrika juga sudah bekerja sama dengan keponakan Venegas yang menjabat sebagai wakil presiden untuk menghabisi Venegas. Lalu Bastian juga mengatakan kalau pemerintah Afrika baru saja menghubunginya dan menawarkan apabila Mason mau ikut menghabisi Venegas, maka Mason akan diberi bonus. Namun di sini Mason menolak karena tugasnya adalah menjaga Clara, bukan untuk menghabisi Venegas. Apalagi Mason sekarang tahu kalau Venegas bukanlah orang yang jahat. Tak lama kemudian, tiba-tiba desa itu didatangi oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Marco. Ternyata, Marco ini dibayar oleh pemerintah Afrika untuk memburu Venegas. Dengan kejam, Marco langsung menyiksa si kepala desa agar memberitahukannya di mana Venegas sekarang. Venegas yang tidak ingin si kades kenapa-kenapa, ia pun akhirnya menampakkan dirinya dan memilih untuk menyerahkan diri. Hingga ketika Venegas akan dibawa, tiba-tiba Mason beserta Clara datang dan langsung membawa kabur Venegas menggunakan kuda sampai terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka. Let's go! Di tengah aksi kejar-kejaran, Clara malah terjatuh dari kuda hingga ia pun harus tertangkap oleh kelompok Marco. Sementara itu Venegas dan Mason terus melarikan diri. Setelah merasa aman, Venegas bercerita kalau di tempat ini dulu ada helikopter Amerika yang pernah ditembak jatuh. Semua negara menuduh jika kejadian tersebut ulah Venegas. Padahal faktanya heli Amerika ditembak jatuh oleh kelompok Marco atas suruhan pemerintah Afrika. Mendengar hal tersebut, Mason sadar heli Amerika yang diceritakan Venegas adalah heli pasukan Mason yang dulu menyebabkan semua rekannya tewas dan hanya menyisakan Mason. Sekarang, Mason akhirnya tahu kalau yang menyebabkan rekan-rekannya tewas bukanlah ulah Venegas, melainkan itu adalah pemerintah Afrika. Setelah itu, Venegas mengatakan kepada Mason kalau ia akan menukar dirinya dengan Clara, karena bagaimanapun Clara tidak pantas menjadi korban, apalagi dia hanyalah tamu. Di sisi lain, kelompok Marco terlihat sedang membawa Clara ke markas mereka untuk dijadikan sandera. Kembali ke Venegas yang sekarang membawa Mason ke rumah salah satu temannya yang bernama Sonic. Di sini Venegas meminta Sonic agar membantunya melakukan pertukaran antara dirinya dengan Clara. Sonic pun menjawab kalau ia pasti akan membantu Venegas dan sekarang juga ia akan langsung menghubungi kelompok Marco untuk memulai negosiasi. Setelah itu, Mason mendapat telepon dari Bastian yang menanyakan keadaan Clara. Di sini Mason berbohong dengan mengatakan kalau Clara baik-baik saja dan sekarang sedang bersama dirinya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Bastian merasa lega. Karena apabila Clara kenapa-kenapa, maka misi Mason dianggap gagal dan ia tidak akan dibayar. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Mason datang ke suatu tempat untuk melakukan pertukaran dengan kelompok Marco. Tak lama, kelompok Marco pun akhirnya datang dengan membawa Clara yang menjadi sandera.
Kemudian Marco mengatakan kalau ia akan melepaskan Clara apabila Venegas ada di sini. Akhirnya Venegas pun keluar untuk menyerahkan dirinya kepada Marco. Tapi bersamaan dengan itu, para warga datang untuk membela Venegas hingga terjadilah kekacauan. Akibat kekacauan tersebut, Venegas dan Mason berhasil melepaskan Clara. Lalu Venegas akan membawa mereka ke Istana Negara. Setelah dirasa aman, sebelum pergi Venegas mengatakan agar nantinya Clara melakukan siaran langsung di Istana Negara agar bisa menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya kepada khalayak internasional. Di sisi lain memperlihatkan keponakan Venegas yang menjabat sebagai wakil presiden sedang duduk santai di Istana Negara. Si keponakan mengira kalau Venegas telah tewas dan tahta secara otomatis akan jatuh kepada dirinya. Namun tak lama ia dikagetkan dengan kedatangan Venegas bersama Clara dan juga Mason. Di sini Venegas mengatakan kalau ia tahu si keponakan telah bersekongkol dengan pemerintah Afrika dalam mengkudeta dirinya. Namun si keponakan juga harus tahu kalau yang telah membantai keluarga mereka adalah pemerintah Afrika. Mendengar hal itu, akhirnya hati si keponakan pun luluh dan sekarang ia akan berpihak kepada Venegas. Di waktu yang sama, seorang panglima tentara yang belum mengetahui fakta sebenarnya, dia langsung menyerang Venegas hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Pada akhirnya, si tentara yang berkhianat itu berhasil dihabisi. Namun si keponakan juga harus koat akibat tertembak tadi. Tak lama setelah itu, para tentara berdatangan dan langsung menodongkan senjata mereka kepada presidennya sendiri yaitu Venegas. Para tentara yang tadinya ingin berkhianat, mereka pun langsung diceramahi oleh Venegas. Di sini Venegas mengatakan, apakah kalian rela menjual negara ini kepada pihak asing? Apakah kalian juga yakin kalau pihak asing akan memperlakukan mereka dengan baik seperti apa yang selama ini Venegas lakukan? Mendengar hal tersebut, seketika para tentara itu sadar dan sekarang mereka siap membela Venegas sang presiden Paldonia. Karena dipikir-pikir, Venegas memang sudah banyak mengorbankan dirinya untuk negara ini. Di waktu yang sama, tiba-tiba kelompok Marco datang ke istana itu. Hingga terjadilah aksi tembak-tembakan yang hampir menghancurkan isi istana tersebut. Namun sayangnya di sini Mason harus terpojokan oleh Marco. Ketika Mason akan dihabisi, untungnya Clara datang menyelamatkannya. Setelah itu Mason kembali membrutal dan kekacauan tersebut pun disiarkan secara langsung oleh Clara agar dunia tahu fakta yang sebenarnya. Tak berselang lama, Mason dikagetkan dengan pasukan Bastian yang tiba-tiba datang untuk membantu Mason. Hingga pada akhirnya kelompok Marco pun berhasil diratakan. Setelah kejadian tersebut, berita tentang kekacauan di Paldonia langsung menyebar ke seluruh saluran TV internasional. Sekarang dunia sudah tahu kalau Venegas sang presiden Paldonia sebenarnya adalah orang baik. Dan selama ini ia hanya difitnah oleh orang-orang yang menginginkan negara tersebut hancur. Singkat waktu, di esok harinya Venegas mengundang pers internasional untuk mengumumkan kalau Paldonia akan mengelola sendiri material lantanida dan hasilnya akan ia berikan kepada seluruh rakyat Polandia. Kok Polandia sih? Paldonia. Venegas juga mengucapkan terima kasih kepada Mason dan juga Clara yang selama ini membantu dirinya. Istri Mason yang melihat berita tersebut di televisi menjadi sangat bangga kepada Mason. Singkat waktu, beberapa hari kemudian memperlihatkan Mason yang baru pulang ke rumah, ia langsung mendapat sambutan hangat dari keluarga kecilnya. Setelah itu, ketika Mason dan si istri hendak mengantarkan putrinya ke sekolah, tiba-tiba ia mendapat pesan dari Venegas yang mengucapkan terima kasih atas nama rakyat Paldonia. Venegas juga menyuruh Mason untuk mengecek ATM-nya sekarang. Lalu ketika Mason mengecek ATM-nya, ia dibuat kaget karena Venegas baru saja mentransfer uang sebesar 5,5 juta dolar ke rekening Mason atau sekitar 77 miliar rupiah. Sontak hal itu membuat Mason bahagia, apalagi setelah ini Bastian juga akan mentransfer gajinya. Mason pun berniat akan mengajak keluarganya liburan keliling dunia, termasuk ke Cihamplas. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, kita akhiri untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan hantam dulu tombol subscribe-nya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kamsyah.